Selamat malam Ibu Asisten Dosen serta teman-teman sekalian. Kami dari HIS 01 yang beranggotakan Siti Yuningsyah, Muhammad Yazid, Muhammad Dito, Cynthia Pramesta, dan Netanya Ozora akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Ergonomi pada Aktivitas Pegawai Administrasi berdasarkan aspek antropometri, fatigue and energy consumption, and work environment design. Latar belakang, yang pertama, pekerjaan administrasi modern bersifat statis dan repetitif sehingga memiliki resiko gangguan muskuloskeletal. Yang kedua, ergonomi penting untuk menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia. Yang ketiga, antropometri, fatigue, and energy consumption, serta work environment design menjadi fokus utama. Yang keempat, memiliki tujuan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, dan sehat. Next. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan data antropometri untuk merancang area kerja komputer yang ergonomis. Yang kedua, bagaimana tingkat kelelahan dan konsumsi energi selama 8 jam kerja. Yang ketiga, bagaimana desain lingkungan kerja yang ideal dapat mendukung efisiensi energi dan mengurangi kelelahan. Tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis penerapan data antropometri dalam desain workstation. Yang kedua, mengevaluasi kelelahan dan konsumsi energi pegawai administrasi. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi ergonomis untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, pemahaman ilmiah tentang penerapan antropometri di area kerja administratif. Yang kedua, data empiris hubungan durasi kerja, kelelahan, dan energi. Yang ketiga, referensi penerapan prinsip ergonomi di lingkungan kantor modern. Baik, akan saya lanjutkan landasan teori antropometri. Ilmu yang mempelajari ukuran, bentuk, dan proporsi tubuh manusia untuk menyesuaikan desain produk, sistem kerja, dan lingkungan dengan karakteristik manusia. Tujuan utamanya ialah menciptakan kenyamanan, efisiensi, dan mencegah cedera akibat postur kerja yang salah. Jenis data yaitu ada statis, ukuran tubuh saat diam, tinggi badan, panjang lengan, dinamis, serentang gerak tubuh saat beraktivitas, yaitu jangkauan, tangan, gerak, dan kaki. Prinsip utamanya yaitu prinsip Lim, desain mengakomodasikan mayoritas pengguna 5 tahun hingga 95 tahun, reach and clearance, alat dalam jangkauan tangan dan ruang bebas gerak cukup. Adjustability, kursi, meja, dan monitor dapat disesuaikan dengan pengguna. Penerapan, menentukan tinggi meja 7 hingga 75 cm, kursi 38 hingga 50, dan jarak monitor 5 hingga 70 cm, membantu menjaga postur kerja dan netral dan mengurangi kelelahan otot. Lanjut. Pembahasan dan analisis antropometri berdasarkan hasil pengukuran antropometri pegawai administrasi, rata-rata tinggi badan pekerja adalah 165 cm. Tinggi duduk ialah 85 cm, tinggi siku duduk 24 cm, dan tinggi mata duduk 72 cm. Data ini digunakan untuk menilai kesesuaian dengan desain workstation terhadap prinsip ergonomi. Ditemukan bahwa tinggi meja 75 cm masih sesuai dengan kisaran ideal 7 hingga 78 cm, namun kursi kerja belum di-adjustable dan posisi monitor sedikit di bawah garis pandang mata, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan pada leher dan bahu. Selain itu, jarak antar workstation hanya sekitar 80 cm yang tergolong sempit dan membatasi ruang gerak pengguna. Next. Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan perbaikan berupa penggunaan kursi ergonomi yang adjustable, monitor stand agar layar sejajar dengan tinggi mata, serta meja kerja dengan sistem penyesuaian tinggi. Jarak antar workstation juga perlu diperluas menjadi minimal 90 hingga 100 cm agar sirkulasi dan kenyamanan meningkat. Penerapan desain berbasis antropometri ini diharapkan dapat menurunkan risiko musculoskeletal disorder, mengurangi kelelahan akibat postur statis, dan meningkatkan produktivitas kerja pegawai administrasi selama 8 jam depan komputer. Next. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada work environment design. Yang pertama ada ergonomi dan perancangan lingkungan kerja.
Pertama, ergonomi menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan batasan manusia untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas. Kedua, ada faktor utama yang diperhatikan ada pencahayaan, suhu, ventilasi, getaran, dan kebisingan. Dan yang terakhir ada desain ruang kerja harus mendukung efisiensi, kenyamanan postur, dan mencegah cedera muskuloskeletal. Kemudian ada kebisingan atau noise exposure. Yang pertama ada kebisingan berlebih dapat menimbulkan stres, gangguan pendengaran, dan menurunkan fokus. Kedua ada standar kebisingan harus dijaga untuk melindungi kesehatan dan produktivitas. Dan yang ketiga ada pengendalian kebisingan terbukti meningkatkan performa dan kualitas hasil kerja. Dan yang ketiga ada pencahayaan kerja atau illumination. Yang pertama ada pencahayaan optimal meningkatkan ketelitian, mengurangi kelelahan, dan menjaga keselamatan kerja. Kedua, ada faktor penting, tingkat eliminasi, distribusi cahaya, dan penghindaran silau. Dan yang terakhir, ada penerangan yang buruk dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesalahan kerja. Kemudian ada work environment design, fatigue and energy consumption. Ada analisis kelelahan atau fatigue. Yang pertama ada kelelahan meningkatkan seiring durasi kerja karena postur statis, kurang istirahat, dan lingkungan kurang optimal. Yang kedua ada indikator peningkatan detak jantung, dan persepsi kelelahan atau RPA. Upaya perbaikan ergonomi dapat dilakukan dari 4 langkah. Yang pertama, perbaikan postur kerja. Gunakan kursi ergonomis, sesuaikan tinggi meja, dan monitor sejajar pandangan mata. Kedua, ada menurunkan ketegangan otot leher, bahu, dan punggung. Yang kedua, ada pola kerja atau istirahat seimbang. Terapkan metode Pomodoro, 50 menit kerja, 10 menit istirahat. Dan yang kedua, ada lakukan peregangan ringan 2-3 menit. Kemudian ada optimasi lingkungan kerja dalam pencahayaan 300-500 lux, suhu 24-26 derajat Celcius, ventilasi baik, dan yang keempat ada monitoring kelelahan atau real time. Gunakan heart rate monitor atau smartwatch untuk mendeteksi kelelahan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk ringkasan landasan teori dari fatigue and energy consumption. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fatigue merupakan kondisi menurunnya kemampuan fisik maupun mental akibat aktivitas berulang dan posisi statis dalam waktu yang lama. Fatigue dapat diukur melalui perubahan fisiologis seperti peningkatan detak jantung, konsumsi energi, serta persepsi subjektif menggunakan skala Borg atau rating of perceived exertion. Aktivitas administratif yang dilakukan di depan komputer umumnya bersifat ringan dengan tingkat beban kerja sekitar 1,5 sampai 2,5 MET atau metabolic equivalent of task. Namun, bila dilakukan terus-menerus tanpa istirahat aktif, dapat menyebabkan akumulasi kelelahan otot dan penurunan konsentrasi. Oleh karena itu, pengukuran heart rate dan estimasi konsumsi energi digunakan untuk untuk menilai tingkat kelelahan sekaligus menjadi dasar dalam merancang waktu kerja istirahat yang ergonomis untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja. Next. Nah, pada bagian fatigue and energy consumption, kami melakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat kelelahan fisik pegawai administrasi selama bekerja di depan komputer selama 8 jam. Nah, metode yang digunakan adalah pengukuran detak jantung atau heart rate dan parameter energi yang meliputi frekuensi, kecepatan, serta durasi aktivitas. Nah, detak jantung diukur setiap jam kerja menggunakan smartwatch untuk melihat peningkatan beban fisiologis. Hasil pengukuran kemudian dikonversi menjadi persentase detak jantung maksimum atau percentage HR max dan MET untuk memperkirakan konsumsi energi per jam. Nah, dalam bagian terlihat hubungan antara waktu kerja dengan peningkatan detak jantung dan persepsi kelelahan atau RPE. Nah, semakin lama durasi kerja, detak jantung dan tingkat kelelahan meningkat, menandakan adanya kelelahan statis akibat postur duduk yang sama dan terlalu lama. Next. Dari hasil pengamatan ini, detak jantung pegawai itu meningkat dari 76 BPM di awal kerja menjadi 94 BPM.
di akhir jam kerja dengan kisaran HR max-nya itu antara 35% sampai 45%. Aktivitas mengetik dikategorikan aktivitas ringan dengan tingkat energi sekitar 1,6 sampai 1,9 MBT atau setara 110 sampai 135 kilokalori per jam untuk berat badan 60 kilogram. Selain itu, score rating of perceived exertion naik dari 8 menjadi 13. Artinya mulai berat dalam akhir jam kerja, menandakan penurunan konsentrasi dan kelelahan otot, leher, serta bahu. Next. Oke, jadi untuk analisis dan pembahasan yang telah kami buat diperoleh solusi. Solusinya yaitu lingkungan kerja ini berperan penting dalam kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas. Hasil analisis menunjukkan 4 dari 5 aspek yang belum memenuhi standar ergonomi atau K3. Yaitu dilihat dari aspeknya dari pencahayaan 180 lux di bawah standar 300 sampai 500 lux. Akhirnya ada fatigue pada mata dan potensi kesalahan kerja. Lalu suhu ruangan 31 derajat Celcius di atas batas nyaman, jadi bisa menimbulkan heat stress. Dan ventilasi juga kurang optimal, sirkulasi udara buruk dan meningkatkan rasa kantuk serta menurunkan oksigen. Ada kebisingan juga 82 desibel, di mana itu melebihi batas aman dan gangguan pendengaran serta stres psikologis. Lalu ada warna ruangan juga yang mungkin dominan uh, abu-abu atau kusam sehingga menurunkan mood dan visibilitas kerja. Next. Terima kasih. Kemudian ada modul Principle of Room Design. Di sini ada dua gambar. Yang pertama itu gambar ruang kerja dua dimensi. Gambar ruang kerja ini berdasarkan konsep Principle of Room Design. Ini gambar ruang kerja setelah di layout atau inovasi digambarkan pada gambar berikut. Kemudian ada gambar ruang kerja tiga dimensi. Gambar kerja tiga dimensi ini itu di layout juga dalam bentuk tiga dimensi dari layout dari dua dimensi tersebut. Kemudian ada rekomendasi perbaikan work environment design. Yang pertama ada aturan pencahayaan, itu sekitar 300 sampai 500 lux dan suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada tambahan ventilasi atau exhaust fan. Yang ketiga ada gunakan warna kerja sesuai standar keselamatan atau ISO. Kemudian yang ada keempat, kendalikan kebisingan dengan engineering control. Dan yang terakhir ada terapkan pola kerja istirahat, seimbang, dan postur ergonomis. Baik, selanjutnya menunjukkan gambar dari bagian tengah yaitu antropometri atau ergonomisnya untuk administrasi modern. Lalu hasil perolehan data dari rekan saya yaitu pengukuran heart rate dari netanya menunjukkan 80 ppm. Lalu untuk work environment itu sendiri di bagian kanan dengan desain 2D dan 3D. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Bagian dari kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah berdasarkan prinsip ergonomi terbukti penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman bagi pegawai administrasi dari penyesuaian workstation, menjaga postur netral dan menurunkan ketegangan otot, lalu dari detak jantung yang kelelahan meningkat setelah 6 jam kerja akibat posisi duduk statis tanpa variasi gerakan, lalu bagian environment tersebut seperti pencahayaan, suhu, dan tata letak berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan efisiensi, sehingga integrasi aspek antropometri, pengendalian kelelahan, dan desain lingkungan sangat penting untuk sistem kerja yang ergonomis dan produktif. Lalu rekomendasinya yaitu seperti di layar PPT, kursi adjustable dan footrest. Yang kedua, jadwal istirahat aktif setiap 2 jam. Ketiga, pencahayaan 300-500 lux. Yang lalu berbicara dengan saran, gunakan workstation yang bisa disesuaikan, dan jangan lupa terapkan pola kerja istirahat seimbang, misalnya metode Pomodoro yang kita ketahui itu 50 menit kerja, 10 menit istirahat. Sehingga sebaiknya mencakup aspek psikologis dan stres kerja untuk hasil yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja.
Kembali lagi ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai analisis ergonomi pada aktivitas pegawai administrasi. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan tentang pentingnya penerapan prinsip ergonomi di lingkungan kerja. Terima kasih atas perhatian Ibu Asisten Dosen dan rekan-rekan sekalian.